Ya baik, tadi kita sudah sampai di pembahasan soal nomor 3 ya. Di soal nomor 3 ini, pertama kita menghitung dulu atau mencari beda potensial atau GGL induksi dalam loop gitu. Nah, menggunakan hukum Faraday tadi ya, bahwa GGL induksi itu sama dengan jumlah lilitan dikali perubahan flux magnetik terhadap perubahan waktu. Nah, di sini kan perubahan atau delta, berarti eh, perubahan flux magnetik akhir dikurang flux magnetik awal. Recording in progress. Nah, di sini berarti kita masukkan flux magnetiknya yang akhir itu 10 pangkat minus 4 Weber ya, yang sudah diketahui dari soal. Nah, berarti untuk flux magnetik yang awal itu 0, nilainya 0 gitu, 0 Weber. Oke, kemudian kita masukkan waktunya itu 0,08 second atau detik. Sama ini juga delta T 0,08 second dikurang 0 second, itu juga boleh gitu. Nah, terus jumlah litannya itu 400 ya. Oke, berarti di sini sudah tinggal matematisnya aja. Eh, boleh supaya mudah ya. Jadi saya tulis 8 kali 10 pangkat minus 2. Jadi pakai notasi ilmiah. Kemudian 10 pangkat minus 4 dikurang 0 itu 10 pangkat minus 4. Jadi ini 400 dibagi 8 hasilnya 50. Jadi GGL induksinya sebesar 50 kali 10 pangkat minus 2 volt atau sebesar 0,5 volt gitu. Nah, ini untuk besar GGL induksinya sudah kita dapatkan. Dan selanjutnya kita akan menghitung induktansi dirinya gitu. Nah, induktansi diri ini juga kita pakai ini ya, tadi yang sudah kita review di bagian sebelumnya. Kalau kita lihat induktansi diri itu dari ini ya, hukum Henry bahwa eh, dia bilang hukum Henry itu besarnya GGL induksi yang timbul itu sebanding dengan laju perubahan arus terhadap waktu, atau secara matematis kita tuliskan seperti ini, GGL induksi sama dengan eh, induktansi diri dikali dengan perubahan arus terhadap perubahan waktunya gitu. Oke, dari persamaan ini kita bisa menghitung induktansi dirinya si L ini gitu. Oke, kalau kita lihat ya di soal nomor 3 ini ya, karena kita mau ini hukum Henry-nya sudah kita tulis secara matematis, GGL induksi sama dengan induktansi diri dikali perubahan arus terhadap perubahan waktu. Berarti untuk mencari induktansinya dari persamaan ini, induktansi diri sama dengan GGL induksi dikali perubahan waktu terhadap perubahan arus gitu. Nggak bingung ya untuk menghitung GGL induksi, untuk menghitung induktansi dirinya dari persamaan ini gitu. Oke, berarti kita tinggal masukkan aja nilainya dari masing-masing komponen ini. GGL induksinya itu 0,5 volt, kemudian waktunya ya, waktunya juga sudah diketahui 0,08 second atau detik, kemudian dibagi dengan arusnya itu 2 ampere. Oke, berarti ini tinggal matematisnya aja. 0,05 dikali 0,08 hasilnya 0,04, kemudian dibagi 2. Nah, kita dapatkan induktansinya sebesar 0,02 Henry gitu. Ya, ini jangan lupa, oh ya, saya lupa. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya juga gitu ya di hasil akhirnya gitu. Ini untuk soal nomor 3. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut lagi ke soal nomor 4.
Oke, baik. Mungkin saya ganti pertanyaannya. Apakah paham untuk soal nomor 3? Bisa? Paham, Kak. Kalau yang lain gimana? Bisa nggak untuk soal nomor 3? Bisa, Kak. Oke. Oke, baik. Kalau sudah paham dan belum ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, berarti kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Oke. Di sini soal nomor 4 itu capaiannya mampu memahami rangkaian RL. R di sini resistansi dan L-nya itu induktansi gitu. Oke, kita lihat ya untuk soal nomor 4. Diketahui sebuah rangkaian RL, Rd1 dengan nilai resistornya 100 ohm dan induktornya itu 0,5 Henry. Jika arus listrik pada rangkaian adalah 2 ampere selama 0,01 detik, maka berapa nilai tegangan pada rangkaian gitu. Oke, pahami ya untuk soalnya. Jadi supaya dapat feeling mengerjakannya. Nah, kemudian coba kita bahas untuk penyelesaian dari soal nomor 4. Dibiasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya dulu. Di sini diketahui resistornya ternyata itu sama dengan 100 ohm, kemudian induktansinya L ya, sama dengan 0,5 Henry, kemudian I itu arusnya sama dengan 2 ampere, dan T-nya waktunya itu sama dengan 0,01 detik atau second. Yang ditanyakan adalah tegangannya pada rangkaian. Oke, coba kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu ya untuk soal nomor 4. Ya, di sini untuk menghitung tegangan pada rangkaian RL order satu bisa kita menggunakan persamaan ini. Jadi tegangan itu sama dengan besarnya induktansi dikali eh, apa ya perubahan arus terhadap perubahan waktunya gitu dI per dt ditambah dengan resistansinya dikali dengan arusnya gitu. Ya berarti di sini kalau kita sudah punya untuk menghitung apa persamaan untuk menghitung tegangannya, berarti tinggal kita masukkan ya nilai dari masing-masing komponennya. Itu berarti induktansinya sebesar 0,5 Henry ya, sudah diketahui soal. Kemudian arusnya itu sebesar 2 ampere dibagi dengan waktunya 0,01 second ditambah dengan resistansinya itu 100 ohm dan dikali dengan arusnya itu 2 ampere gitu. Ya berarti di sini eh, udah sampai di sini tinggal matematisnya aja gitu. 100 dikali 2, 200, 2 dibagi 0,01 itu 200, kemudian dikali 0,5 hasilnya 100. 100 ditambah 200 hasilnya tegangannya 300 volt gitu. Nah, ini untuk soal nomor 4 ya. Nah, mungkin apa ya, hati-hati ya di sini ada operasi perkalian dan penjumlahan gitu. Jangan apa teliti ya, jangan dijumlahkan dulu tapi kita kalikan dulu semuanya baru kita jumlahkan gitu. Mungkin menghasilkan nilai yang berbeda. Kalau misalnya kita salah mengoperasikan mana yang harus kita hitung dulu. Gitu. Ini untuk soal nomor 4. Gimana? Cukup mudah ya untuk soal nomor 4. Karena kita tinggal apa ya, menggunakan persamaan yang sudah ada gitu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 4. Oke, kalau gitu saya ganti pertanyaannya. Untuk soal nomor 4 bisa.
Bisa, Kak. Hmm. Baik, bisa ya untuk soal nomor 4. Belum ada kendala yang begitu sulit. Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, baik, di sini untuk soal nomor 5, capaiannya itu kita mampu menghitung energi yang tersimpan pada medan magnet. Gitu. Oke, ini sudah kita review ya di bagian awal tadi, menghitung energi induktor, gitu, atau energi yang tersimpan pada medan magnet. Nah, kalau kita lihat di sini untuk soal nomor 5, ya, ada sebuah induktor dengan induktansi 0,5 Henry dihubungkan dengan baterai 12 volt. Jika arus yang mengalir pada induktor adalah 2 ampere, berapa energi yang tersimpan pada medan magnet? Ini menurut saya nomor 5 juga cukup mudah gitu. Apalagi kalau kita udah tahu persamaannya gitu ya. Nah, di sini coba kita bahas untuk penyelesaian soal nomor 5, dibiasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya. Ya, di sini diketahui ada induktansi ya, L-nya sebesar 0,5 Henry, kemudian dikali GGL induksinya. Nah, kan apa induktor ini dihubungkan dengan baterai gitu ya. GGL-nya 12 volt, kemudian eh, arus yang mengalir pada induktor iya sama dengan 2 ampere. Dan ditanyakan apa? Energi yang tersimpan pada medan magnet. Nah, energi di sini kita simbolkan dengan U besar gitu. Energi yang tersimpan dalam medan magnet. Nah, tadi sudah kita review nih di bagian awal. Kita bisa mencari energi induktor ya, energi yang tersimpan dalam medan magnet. Nah, ini ya persamaannya. Energi yang tersimpan dalam medan magnet itu sama dengan setengah dikali L induktansi dirinya dikali dengan arusnya dikuadratkan gitu. Oke. Karena kita sudah tahu ya persamaan yang mau kita gunakan untuk menghitung energi induktor, berarti tinggal kita coba aplikasikan di soal nomor 5. Ya, berarti di sini ya, energi yang tersimpan pada medan magnet sama dengan setengah dikali L induktansinya sebesar 0,5 Henry dikali dengan arusnya itu 2 ampere dikuadratkan ya, jadi 4 kali 0,5 dikali setengah atau dibagi 2 hasilnya 1 Joule gitu. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya. Nah, ini jangan terkecoh ya dengan di sini ada komponen ini baterai ya. Apa? Potensial dari baterai atau gejala induksinya dari baterai 12 volt. Gitu, jangan terkecoh. Walaupun ada satu komponen yang ketika nanti di akhirnya kadang tidak digunakan gitu. Oke, ini untuk soal nomor 5 mudah ya untuk soal nomor 5. Jadi dipahami soalnya, kemudian nanti kalau kita sudah paham gitu, dapat feeling untuk mengerjakan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 5. Tidak. Oke, tidak. Berarti coba saya ganti pertanyaannya. Untuk soal nomor 5 bisa, bisa banget ya. Bisa, Kak. Oke, bisa ya untuk soal nomor 5. Soal nomor 5 belum ada kendala ya, yang cukup sulit. Oke, berarti kita sudah selesai untuk apa tutorial hari ini ya. Sudah kita bahas dari soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan nih dari soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Kalau ada yang disampaikan. Seperti biasa, mungkin sambil menunggu siapa tahu ada yang bertanya. Sebelum kita tutup, kita dokumentasi sebentar ya. Silakan teman-teman dinyalakan kameranya untuk kita dokumentasi kelas tutorial hari ini. Oke. Silakan dinyalakan dulu kameranya. Oh iya, saya mau tanya. Itu kan kalau sore, saya udah nanya di grup ya. Terus katanya farmasi yang ada apa namanya ada mata kuliah gitu. Jadi kalau tutorialnya sore itu nggak bisa. Kalau misalnya Jumat pagi, kalian ada kelas nggak? TPB 41 pagi jam setengah 8 gitu.
Kalau pagi kalian ada kelas atau enggak? Pagi juga ada kelas prodi farmasi juga, Kak. Terus kalau pas paginya udah ada tutor Matdas kebetulan, Kak. Oh, jam 10 udah ada kelas juga ya? Iya, Kak. Siang kayak gini ada kelas juga. Kalau misalnya nggak libur. Ada KLHS. Udah nanti kita koordinasikan lagi ya untuk kelas tutorial di pekan depan. Jadi selama bulan Ramadan belum bisa ya kalau malam-malam gitu. Karena ada ibadah kan, ibadah salat tarawih gitu. Oke. Jadi sementara nanti kita diskusikan lagi untuk jadwalnya yang pekan depan di hari apa ya. Bisa mungkin di hari Senin sampai Jumat gitu. Jangan jangan di weekend. Karena untuk kelas tutorial itu harus dilaksanakan di pekan itu juga gitu ya. Oke, kita ambil gambar dulu dokumentasi ya. Ini ada 2 slide, jadi siap-siap aja semuanya. Kalian kan nggak tahu di slide keberapa. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Ini slide yang kedua, coba saya tampil dulu nih, yang nggak nyalain kameranya. Ini masih ngikutin kelasnya kalau udah ditinggal. Raisa, Nabila, Mufidatul Azahra, Lisa, Nadia, Bella, Sartika, Intan, Febriani, Priscila, Alvira. Coba ini yang gak nyalain kamera emang masih ada di sana atau ditinggal atau gimana ya? Ini jadi 3 slide. 5. Sekarang coba ambil slide yang kedua nih. Coba yang nggak nyalain kameranya dicoba sih dinyalain dulu gitu. Kita mau dokumentasi. Coba slide yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, ini kan kalau nyalain kameranya jadi 3 slide kan sekarang. Tadi cuma 2 slide aja. Oke, untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3. Nggak apa-apa ya, apa ya, ya dinyalain aja gitu kameranya. Kan kelas kita lain gitu. Jadi kan kita kelasnya online gak bisa di satu ruangan yang sama gitu. Jadi bisa saya pantau juga masih di sana atau enggak gitu. Kemudian kalau apa namanya kameranya dinyalain itu kan biar serius gitu loh belajarnya. Terus saya juga apa ya
pernah ngerasain kelas offline, kelas ya bener-bener kelas di ruangan di kampus tuh pernah, ngerasain kelas online juga pernah gitu. Jadi setidaknya saya tahu lah suasananya ketika uh, vibes-nya ya ketika di benar-benar belajar dalam satu ruangan tuh kita kebawa serius gitu. Karena kan benar-benar diperhatikan langsung ya sama pengajarnya, sama dosennya. Nah, kalau online itu juga ya pernah juga ngerasain itu gitu. Tahu lah apalagi yang apa namanya tidak kondusif lingkungannya, kemudian kita nggak tahu gitu kalau dengan tidak menyalakan kameranya itu beneran serius ngikutin atau enggak gitu. Ya, intinya saya tahu gitu kalau ketika tahu banget ketika kelas itu online gitu ya, saya juga pernah ngerasain gitu. Jadi yang apa-apa dinyalain aja kameranya gitu kan, nggak ada salahnya juga menyalakan kamera biar apa ya lebih serius gitu kita belajar. Oke. Ya mungkin itu dulu ya untuk tutorial kita hari ini. Silahkan dipelajari lagi untuk materi fisika dasarnya yang sudah dipelajari di kelas besar maupun di kelas tutorial gitu. Terus apa ya, aktif gitu ya di kelas, kemudian jangan bolos. Ingat tujuan kita di sini adalah apa yang menyelesaikan kuliah dengan baik gitu ya. Jadi silahkan berstrategi dengan baik supaya lancar dan lulus tepat waktu gitu ya. Oke, mungkin itu dulu. Nah, untuk materinya dipelajari lagi ya. Ini kan ada rekaman tutorialnya, bisa kalian ulang lagi atau kalian pelajari lagi rekaman tutorialnya. Untuk linknya bisa bisa kalian akses di deskripsi WhatsApp group gitu. Untuk link rekaman tutorialnya udah saya taruh di situ. Gitu. Jadi bisa dipelajari kembali gitu ya. Yang baik ketinggalan maupun terkendala jaringan gitu ya. Jadi salah satu benefit dari kita kuliah online ini punya rekaman tutorial yang bisa kita pelajari atau kita tonton ulang gitu yang sudah kita pelajari. Ya mungkin itu ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan atau sudah cukup sebelum ditutup. Oke. Saya tunggu 1 menit. Cukup, Kak. Sudah cukup ya? Ya, baik. Kalau sudah cukup, berarti kita tutup. Demikian kelas tutorial hari ini. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat. Insya Allah pekan depan kita ketemu lagi ya di kelas tutorial. Berarti pertemuan ke-7. Oh ya, saya lupa. Ini ada absen ya. Absen silahkan diisi untuk yang hadir kelas tutorial hari ini. Diisi nama lengkap sesuai yang ada di siakat, NIM, pertemuan keberapa, sekarang pertemuan ke-6 gitu. Kemudian kesan dan pesan kelas tutorial hari ini diisi ya. Ini sebagai bahan masukan untuk saya. Nah, itu udah oh ya. Saya sudah baca kesan dan pesannya. Mohon maaf. Jadi sementara kita masih pakai Zoom meeting dulu gitu. Jadi supaya bisa ada recordnya, ada rekamannya gitu. Kalau pakai Google Meet itu nggak bisa, ya. Pakai akun saya itu nggak bisa di record karena udah penuh emailnya gitu, email literanya, jadi nggak bisa di record. Jadi nggak apa-apa ya kita meeting dulu gitu. Oke, mungkin itu dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di pekan depan. Oke. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak.